Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Semangat anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar materi indahnya Islam Nusantara. Indahnya Nusantara itu kita menghayati ajaran agama Islam yang dianut. Jadi kita meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, 1. Memahami bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. 2. Memahami proses masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan sosial dan pengajaran. 3. Memahami teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam Nusantara secara garis besar penyebaran Islam di Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian. Penjelasan masing-masing masuknya Islam Nusantara yaitu 1. Perdagangan. Perdagangan itu sejak abad ke-7 sampai abad ke-16. Perdagangan Muslim dari Arab, Persia, India yang datang ke Indonesia ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan. 2. Anak-anak, saudagar perkawinan. Saudagar Muslim yang masuk di Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal. Sebelum perkawinan berlangsung, anak-anak, para wanita pribumi yang belum beragama Islam diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. 3. Pendidikan, penyebaran agama Islam, ajaran agama Islam melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat Muslim pribumi. Pendidikan diselenggarakan oleh guru, kiai serta ulama. Yang 4, anak-anak, tasawuf. Tasawuf itu cara penyebaran Islamnya yang antara lain adalah melalui tasawuf adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir, kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pula dalam kesenian Islam seperti peninggalan seni bangunan. Pun berdasarkan bukti yang ada, Islam pertama kali masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Masuknya Islam ke Indonesia dari Arab melalui 2 jalur. Jalur utara dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia. Jalur selatan dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia. Masuknya dan berkembangnya agama Islam di Indonesia adalah peranan para pedagang, khususnya para pedagang Islam dari Arab,
Persia dan Gujarat, India. Mereka datang ke daerah-daerah di Indonesia untuk berdagang, sekaligus menyebarkan agama Islam. Dari interaksi yang terjadi antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat, agama Islam kemudian berkembang sampai berdirinya sebuah kerajaan. Teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia, anak-anak harus pahami. Satu, teori pertama, Gujarat, India. Islam masuk Indonesia melalui pedagang, disebarkan cara damai tanpa kekerasan sekitar abad ke-13 Masehi. Teori kedua, Persia, melalui para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah di Gujarat sebelum abad ke-13 Masehi. Ketiga, teori Makkah, artinya Islam tiba di Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang Muslim yang berasal dari Timur Tengah sekitar abad ke-7 Masehi. Anak, sekarang saya bagi dua kelompok. Ini ada lembar diskusi. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Jawaban ada di situ. Adapun pertanyaan satu, bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia? Kedua, jelaskan proses masuknya Islam melalui perdagangan. Ketiga, jelaskan proses masuknya Islam melalui sosial. Keempat, jelaskan proses masuknya Islam melalui pengajaran. Kelima, tuliskan dan jelaskan teori masuknya Islam di Indonesia. Jika sudah selesai, silahkan presentasikan di depan kelas hasil diskusinya. Saya berikan waktu 30 menit, silahkan dikerjakan. Ya, jika sudah selesai, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu kelompok 1. Soal pertama, bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia? Agama Islam datang ke Indonesia berasal saat negeri ini menjadi inti perdagangan di benua Asia, bahkan seluruh dunia, terutama di daerah Kesultanan Sriwijaya, Pulau Sumatera. Di sini, lokasi mampir para pedagang yang berlayar dari beragam tempat asal, terlibat juga dari asal Timur Tengah, yang pada saat itu warganya telah terlebih dahulu beragama Islam. Para pedagang itu menentukan berdiam sesaat di negara Indonesia untuk menunggu angin yang cocok yang akan mengantarkan para pedagang tersebut bersama kapal mereka balik ke negaranya semula. Selama di Indonesia, pedagang tersebut mulai menjalin pergaulan yang sangat bagus dengan penduduk lokal yang saat itu sebagian besar masih beragama Hindu. Pedagang-pedagang itu menceritakan tentang agama Islam. Masyarakat asli pun merasakan ketertarikan pada Islam ini. Sebagian besar dari warga asli berpindah memeluk agama Islam. Perwakilan antara pedagang Arab dan warga asli pun berkontribusi dalam menebarkan pengaruh Islam di negara Indonesia. Selanjutnya adalah nomor 2. Jelaskan proses masuknya Islam di Indonesia melalui perdagangan. Nah, sejak abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India yang datang ke Indonesia telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan.
Perdagangan Muslim yang bergadang ke Indonesia makin lama makin banyak, sehingga membentuk pemukiman yang disebut pekojan. Dari pekojan inilah mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan warga lokal sambil menyebarkan agama Islam. Nomor 3, jelaskan proses masuknya Islam melalui sosial. Nah, dalam proses masuknya Islam melalui sosial dapat dikatakan terjadi dengan adanya perkawinan. Saudagar Muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal. Sebelum perkawinan berlangsung, para wanita pribumi yang belum beragama Islam diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Nomor 4, jelaskan proses masuknya Islam melalui pengajaran. Nah, proses masuknya Islam melalui pengajaran dapat dikatakan dengan jalur pendidikan dan tawasub. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat Muslim pribumi. Pendidikannya diselenggarakan oleh guru agama, kiai, dan ulama. Mereka memberikan pendidikan berawal dari rumah, masjid, serta musola. Nah, adapun tasawuf adalah salah satu ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran ini memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Nah, adapun nomor 5 yang terakhir, tuliskan dan jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 3, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok 1. Ada yang ingin menanggapinya? Jika tidak ada, sudah mengerti semua ya? Sudah. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini anak-anak adalah bahwa masuknya Islam di Nusantara itu melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Dan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia antara lain, anak-anak, 1, teori Gujarat, 2, teori Persia, 3, teori Makkah. Adapun materi pertemuan berikutnya yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.